Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema hari ini yang ingin saya bahas adalah menjadi murid Kristus. Sehubungan dengan mata kuliah yang saya ampu, bidat dan apologetika, maka saya ingin membagikan bahwa memang dasar atau kebenaran ajaran Kristen itu adalah kita menjadi murid Kristus tentunya. Nah, Yesus ini juga berkata kepada orang percaya, bahkan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke sorga. Yesus berkata dengan jelas dan tegas, bukan saja kepada murid-muridnya tetapi kita sebagai orang percaya, jadikan semua bangsa muridku. Artinya bahwa jadikan semua orang itu bukan menjadi milik pribadi kita atau aset pribadi kita, tetapi menjadi murid Kristus. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan berkaitan dengan menjadi muridku. Muridku ini saya memberi pengertian atau saya mengartikannya bahwa muridku artinya hidup Kristen hanya mengabdi bagi Kristus, bukan pada organisasi atau pemimpin gereja. Menjadi muridku dalam arti murid Kristus bahwa semua orang percaya adalah milik tebusan darah Kristus yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun untuk kepentingannya. Lalu menjadi muridku atau menjadi murid Kristus artinya bahwa hidup kita harus berpusat hanya pada Kristus. Dia tujuan hidup, standar iman Kristen, dan hanya Dia satu-satunya. Yesus mau dan sangat mengendaki agar semua hidup orang percaya meneladani Kristus atau berperilaku sama seperti Dia, bukan yang lain. Kualitas iman Kristen itu sangat tinggi, unggul, berbobot dan berkelas, bukan murahan. Sebab Yesuslah standarnya, bukan salah satu tokoh iman atau pemimpin rohani atau pemimpin gereja. Muridku artinya tidak seorang manusia pun yang dikultuskan atau didewakan atau diperlakukan berlebihan, sekalipun ada pemimpin Kristen yang dipakai dalam berbagai karunia, jumlah jemaat ribuan, hartanya banyak dan hidupnya mewah, berpangkat, memiliki jabatan tinggi. Sebab mereka manusia biasa yang bisa mati hari ini, besok atau lusa, lalu dihakimi oleh Tuhan. Kata muridku artinya kita harus tahu ajaran Kristus dengan benar dan mengajarkannya dengan benar. Bahkan kita sendiri pun harus hidup benar sesuai dengan ajaran Kristus. Karena itu kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita bergantung kepada Roh Kudus memampukan kita agar kita mampu mempraktekkan ajaran Kristus. Karena memang tidak mudah mengikut Kristus atau menjadi murid Kristus. Murid Kristus artinya kehadiran kita dimanapun berada membawa misi ilahi bagi pertobatan dan keselamatan orang berdosa dengan kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, muridku juga artinya bahwa tugas dan tanggung jawab gereja dalam hal ini sebagai pemimpin rohani harus menjadikan orang percaya murid Kristus dan bukan menjadi pengikutnya atau menjadi asetnya atau untuk memperkaya diri, tetapi menjadikan Kristus menjadi murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab dengan jelas dan tegas katakan bahwa kita menjadi murid Kristus, bukan murid ajaran A, B, C, tapi kita mengikuti ajaran Kristus, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Demikianlah uraian singkat hari ini. Doa saya kiranya menjadi berkat. Sampai ketemu lagi dalam uraian selanjutnya. Amin.